Saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga religius biasa. Bahkan, saya pernah dikirim ke sekolah Al-Quran. Saya ingat pertama kali mulai mempertanyakan tentang Tuhan adalah ketika saya masih anak kecil yang suka membaca ensiklopedia. Saat remaja, saya tertarik pada sains populer. Saya percaya pada Tuhan, tetapi bukan dari sudut pandang seperti orang religius pada umumnya. Saya mencari jawaban tentang Tuhan dari perspektif ilmiah. Saya menganggap Allah sebagai pemilik yang saya mohon untuk menyelesaikan masalah hidup saya dan melindungi orang-orang yang saya cintai dari keburukan. Beberapa tahun yang lalu, saya menyadari bahwa saya bisa melihat topik tentang Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. Saya membaca buku-buku ilmiah yang memberi saya petunjuk bahwa Tuhan adalah mitos, dan saya juga membaca Al-Quran dalam berbagai bahasa yang dianggap suci. Jika Anda membaca Al-Quran dengan mata netral dalam bahasa Anda sendiri, Anda juga akan melihat bahwa itu adalah elemen mitologi biasa yang tidak sesuai dengan akal dan logika manusia. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah bukan bahwa saya tidak percaya pada Tuhan, tetapi saya tidak bisa percaya. Topik seperti agama, Tuhan, kehidupan setelah mati, kesucian, jiwa dan ibadah semuanya tampak terlalu tidak masuk akal bagi logika saya. Sepanjang konten ini, saya akan menjelaskan alasannya satu persatu. Pemikiran ateis bukanlah ide yang bisa Anda miliki secara instan. Itu adalah hasil yang tak terhindarkan dari membaca, meneliti, dan merenung. Al-Quran dan semua kitab suci yang dianggap suci terlalu biasa, bahkan buruk, untuk ditulis oleh makhluk adik odrati seperti Tuhan. Sebagian besar orang yang membaca buku biasa dapat memahaminya. Buku-buku ditulis dengan perhatian terhadap alur cerita, tanpa kerusakan narasi, dengan tujuan sastra. Tetapi, benarkah makhluk yang menciptakan alam semesta, yang melampaui segalanya, akan memilih cara meyakinkan dengan pidato yang tidak rapi, penuh interpretasi, tidak mengandung informasi yang jelas, tidak sesuai dengan semangat semua zaman, dan tidak cocok dengan semua geografi dunia? Beberapa orang, meskipun menyadari aspek ini dari Al-Quran, mencoba membuatnya masuk akal dengan mengatakan, jika itu sempurna, semua orang akan percaya dan tidak akan ada ujian. Saya berkata kepada mereka, ayolah, jangan bodohi diri Anda sendiri. Bahkan, mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran telah dibuktikan berkali-kali dapat ditemukan dalam buku-buku lain. Kisah penurunan agama-agama, terutama Islam, ke dunia ini tidak dapat dipercaya. Saya tidak menemukan skenario di mana Tuhan menggantungkan takdir seluruh umat manusia pada kemampuan persuasif seseorang yang dipilih di antara jutaan orang sebagai sesuatu yang meyakinkan. Tidak adanya saksi ketiga yang menyaksikan persekutuan antara Nabi dan Tuhannya membuat tingkat kredibilitas semakin rendah. Para penganut akan berbicara tentang mukjizat pada titik ini. Jika mereka akan mengambil Al-Quran sebagai sumber, bahkan di dalamnya jelas disebutkan bahwa tidak ada mukjizat yang ditunjukkan. Lihatlah surah Al-Isra ayat 59 sebagai contoh. Ternyata Muhammad tidak dapat menunjukkan mukjizat dan Tuhan memberikan penjelasan tentang situasi ini. Di beberapa titik, kita juga melihat bahwa Tuhan menggunakan manusia untuk pekerjaan kotornya. Dalam Al-Quran, terlihat bahwa Tuhan selalu sibuk membuat manusia saling bermusuhan, memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk membunuh mereka yang tidak percaya. Apakah makhluk yang konon menciptakan seluruh alam semesta tidak dapat menghasilkan formula yang mempersatukan, konstruktif, dan mengarahkan manusia menuju cinta dan rasa hormat? Apakah dia setidaknya tidak dapat melarang perbudakan? Apakah dia tidak dapat menurunkan satu ayat pun yang menunjukkan bahwa menggunakan perempuan sebagai budak dan memperkosa mereka adalah sesuatu yang salah? Apakah dia tidak dapat mendeklarasikan eksploitasi ekonomi sebagai dosa dengan menciptakan keseimbangan antara si kaya dan si miskin? Apakah dia tidak dapat melarang eksploitasi anak dan hubungan seorang pria berusia 50 tahun dengan anak-anak, yaitu pedofilia? Namun, Tuhan menganggap memakan daging babi sebagai dosa yang tidak dapat dimaafkan. Pelanggaran terhadap nilai-nilai manusia sederhana dengan kapasitas primitif ini memberikan kesan bahwa kitab suci itu bukan firman Tuhan, melainkan hasil rekayasa seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi pada zaman itu. Bahkan fakta bahwa detail tentang kehidupan seksual nabi ditemukan dalam kitab suci mendukung gagasan ini. Sepanjang sejarah, manusia selalu percaya pada ribuan dewa dengan nama dan sifat yang berbeda.
Persentase keyakinan mereka di masyarakat selalu sangat tinggi. Semua dewa dilindungi dan disebarkan oleh pemimpin agama, dan orang-orang yang tidak percaya dihukum mati. Jika semua dewa sebenarnya adalah satu Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam keyakinan Islam, mengapa para penganut semua dewa selalu bermusuhan satu sama lain? Apakah karena pencipta para dewa sebenarnya adalah para penganut itu sendiri? Alam semesta berusia 13,8 miliar tahun. Kehidupan di bumi baru ada selama 3 miliar tahun. Kehidupan manusia seperti yang kita kenal hanya ada selama 50.000 tahun. Dan hanya dalam 15.000 tahun terakhir, kita melihat tanda-tanda kepercayaan. Sementara Islam hanya memiliki sejarah 1.400 tahun. Miliaran tahun yang tersisa mungkin hanya pemborosan oleh Tuhan. Saat ini, setiap kepercayaan yang disembah oleh manusia memiliki dasar yang tampaknya kokoh di dalamnya. Setiap agama mengklaim bahwa semua kepercayaan lainnya adalah salah. Semua orang berpendapat bahwa kepercayaan yang mereka warisi dari keluarga mereka adalah kebenaran. Dan bahkan jika mereka dilahirkan di tempat lain, mereka akan memilih kepercayaan mereka saat ini. Bukankah ada sesuatu yang aneh di sini? Karakter yang diklaim sebagai pencipta memiliki hasrat manusia biasa. Semua dewa ini memiliki keinginan yang biasa dimiliki oleh manusia yang menciptakannya. Menaklukkan masyarakat musuh, membuat pengikut menjadi patuh, merebut tanah yang berharga, meningkatkan nilai barang dagangan tertentu, menempatkan wanita dalam pelayanan pria, dan sebagainya. Apakah tidak masuk akal jika pencipta sejati tidak memiliki sikap egois, obsesif, atau seksis? Mengapa kekuatan yang menciptakan alam semesta membutuhkan penyembahan seperti itu untuk memberikan keabadian kepada manusia yang tidak berarti? Jika alam semesta dan kemungkinannya tidak terbatas, apakah akan sulit untuk menciptakan manusia yang bahagia dan berhati baik dengan kehidupan yang tak terbatas? Adam makan apel dan dihukum. Pada awalnya, manusia berada di surga, kemudian setan memberontak. Kisah-kisah sederhana seperti ini digunakan untuk memperbudak manusia yang tidak bisa berpikir. Konsep Tuhan secara logis terus-menerus jatuh ke dalam kontradiksi. Entitas apapun tidak mungkin secara logis menjadi maha tahu, tidak terbatas, tunggal, maha kuasa, pencipta, dan tidak diciptakan sekaligus. Karena jika Tuhan menciptakan cinta, Ia sendiri tidak boleh memiliki cinta. Jika Ia tidak memiliki cinta, itu adalah kekurangan padanya. Jika Tuhan menciptakan kemarahan, maka tidak masuk akal bahwa Ia sendiri memiliki dan dipandu oleh emosi yang diciptakannya. Kasih sayang, pengampunan. Jika semua ini adalah emosi yang diciptakan oleh Tuhan, bukankah aneh bahwa Tuhan juga memilikinya? Tuhan bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Puluhan kontradiksi seperti ini dapat dengan mudah diciptakan. Tampaknya Tuhan yang diklaim ada tidak mampu menyeimbangkan logika ini. Atau orang-orang yang menciptakan konsep Tuhan tidak cukup berpikir. Tuhan tidak mengetahui banyak hal. Bisakah ada Tuhan yang tidak dapat melakukan perhitungan matematika sederhana, tidak mengetahui anatomi manusia, atau tidak dapat mencerminkan persepsi tentang dunia dan ruang angkasa? Apakah normal bagi Tuhan untuk hanya mengetahui sebanyak yang diketahui oleh manusia gurun kuno? Selain itu, Tuhan membedakan berdasarkan ras dan gender. Mengapa Tuhan melarang orang-orang dengan keyakinan lain untuk berkomunikasi? Apakah karena kebenarannya akan terungkap? Bagaimana pencipta dapat mengklaim bahwa satu jenis kelamin diciptakan untuk melayani yang lain? Hanya seorang pria yang pandai, manusia yang menciptakan Tuhan, yang dapat melakukan ini. Pernahkah Anda melihat seseorang yang membayangkan Tuhan sebagai perempuan atau tanpa jenis kelamin? Semua orang secara otomatis memberikan citra maskulin pada figur Tuhan. Agama dan sistem kepercayaan memungkinkan manusia biasa untuk membunuh dengan mudah. Jika Anda memberi manusia alam semesta tak terbatas setelah kematian mereka dan mengatakan bahwa mereka akan dihargai dalam kehidupan selanjutnya jika mereka mematuhi perintah, tidak ada yang tidak dapat Anda buat mereka lakukan. Bunuh musuh itu, Tuhan menginginkannya. Anda akan diberi penghargaan dengan surga dan kehidupan kekal. Sesederhana itu. Ini adalah sekelompok pembunuh yang dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan dan hasrat untuk surga. Sejarah dunia dipenuhi dengan penderitaan yang disebabkan oleh para pembunuh ini. Agama terus digunakan sebagai alat kekuasaan dan akan terus digunakan. Lagi pula, Anda memiliki sekelompok pembunuh yang buta karena agama, yang dapat melakukan tugas kecil Anda dengan janji surga. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat tidak akan ragu untuk menggunakan orang-orang ini. Menyediakan kematian yang dijamin surga adalah salah satu tindakan terburuk yang dapat dilakukan manusia.
Jika mereka begitu ingin memberikan perintah kematian, mengapa mereka tidak mati sendiri untuk mencapai surga mereka? Agama-agama membuat dunia menjadi tempat yang tidak layak huni setiap hari. Karena klaim agama, orang-orang percaya bahwa seluruh dunia dan makhluk hidup lainnya diciptakan untuk mereka. Mereka percaya bahwa manusia adalah makhluk yang paling unggul dan bahwa mereka memiliki hak untuk menghancurkan segala sesuatu. Semua perang memiliki ramalan Tuhan tentang masa depan manusia di latar belakangnya. Sayangnya, selama umat manusia tidak terbebas dari dewa-dewanya, penderitaan di dunia tidak akan berakhir. Untuk semua makhluk hidup, setiap pertanyaan yang tidak dapat dijawab dianggap sebagai jawaban oleh Tuhan. Berabad-abad yang lalu, gempa bumi, petir dan guntur, kebakaran, hujan, kekeringan, banjir, gerhana matahari dan bulan, serta fenomena alam biasa lainnya tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Orang-orang mencoba menjelaskan ketidaktahuan ini dengan memanfaatkan kebodohan mereka. Pada masa itu, sangat wajar jika seseorang karena ketidaktahuan dan ketakutan membuat kesimpulan seperti yang akan saya jelaskan sekarang. Semua ini pasti dilakukan oleh kekuatan tak terlihat yang lebih tinggi. Dan kekuatan ini mungkin menyebabkan semua bencana ini sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan umat manusia. Dan pasti kekuatan ini juga yang menciptakan kita manusia. Adalah hal yang sangat alami bagi orang-orang yang tidak tahu tentang meteorologi, tektonik, astronomi, kosmologi, fisika, dan cabang ilmu lainnya untuk mempercayai dan takut pada klaim yang tidak logis ini. Saat ini, kita tahu dengan jelas melalui cahaya sains bagaimana semua elemen alam terbentuk dan bahwa tidak ada kekuatan tak terlihat di baliknya. Orang yang berkompeten dan berpengetahuan dalam sains tidak dapat diyakinkan bahwa badai diciptakan oleh dewa. Saat ini juga Tuhan mencoba menyerang celah-celah kecil yang ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan yang belum sepenuhnya terjawab. Kata-kata dari buku-buku yang dianggap suci dipilih dengan pinset, makna kiasannya ditafsirkan kembali berdasarkan temuan ilmiah, dan penjelasan dibuat. Ini tidak lebih dari upaya pembaruan yang tidak berdaya dari kitab suci. Tidak ada bukti keberadaan Tuhan. Para ilmuwan telah membuktikan dengan banyak penemuan bahwa tidak diperlukan Tuhan untuk pembentukan alam semesta dan makhluk hidup. Apakah mungkin Tuhan menciptakan alam semesta sedemikian rupa sehingga keberadaannya sendiri dapat dibantah? Katakanlah dia melakukannya. Lalu, apakah manusia yang tidak menemukan bukti untuk mempercayai Tuhan akan dihukum karena upaya mereka menemukan kebenaran? Ini akan menjadi ketidakadilan dari pihak Tuhan. Orang percaya menganggap kebodohan sebagai kebajikan. Orang yang percaya kepada Tuhan hampir tidak memiliki minat atau pengetahuan di luar agama. Semakin bodoh seseorang, semakin kuat keterikatannya pada kepercayaan terhadap Tuhan. Tingkat pendidikan yang tinggi, orang-orang yang meneliti dan mempertanyakan, serta ilmuwan memiliki tingkat kepercayaan yang hampir nol terhadap agama. Setiap orang yang meneliti dan mempertanyakan menghadapi kenyataan bahwa Tuhan hanyalah dongeng. Kepercayaan sebanding dengan kebodohan seseorang. Karena sifat dasar dari percaya melibatkan menjadi tertipu. Anak-anak diajak percaya sejak usia sangat muda. Mengapa tidak ada orang percaya yang berpendapat bahwa mari kita ajarkan anak-anak pengetahuan ilmiah hingga usia dewasa? Dan setelah dewasa, mereka dapat membuat pilihan agama mereka dengan bebas jika mereka mau. Sebaliknya, anak-anak kecil didorong untuk menyembah. Generasi yang tidak sehat dan dibius, yang percaya pada dongeng, dibesarkan. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah dimanfaatkan demi tujuan orang besar saat tiba waktunya. Anak-anak tidak bertanya, "Mengapa saya harus percaya pada omong kosong ini yang Anda ceritakan?" Anak-anak mudah dipercaya. Sulit untuk menerima bahwa sesuatu yang Anda yakini sejak kecil tidak benar, karena otak manusia berevolusi untuk menerima pengalaman yang diperoleh pada usia muda sebagai panduan. Agama adalah zat yang paling merusak bagi umat manusia. Orang-orang memberikan racun ini kepada anak-anak kecil mereka dengan motivasi tertinggi, budaya bersyukur dan diam didorong. Lapisan masyarakat miskin yang tidak ingin dilihat diyakinkan bahwa posisi buruk mereka adalah ujian dari Tuhan, dan mereka akan dihargai setelah mati jika mereka bersyukur dan tetap diam. Semakin mereka bersyukur dan tetap diam, semakin besar hadiah setelah kematian mereka dikatakan akan. Dengan cara ini, orang-orang tanpa kekayaan ini yang dieksploitasi tidak menentang ketidakadilan dan tidak mengganggu kenyamanan orang kaya. Orang kaya menikmati kekayaan mereka, dan mereka tidak kesulitan menemukan pekerja atau orang untuk diinjak. Salah satu aspek agama yang paling mengganggu saya adalah bahwa agama mendukung eksploitasi dalam segala hal.
Bersyukur, diam, jangan memberontak. Terima. Agama ada agar orang miskin tidak membunuh orang kaya. Napoleon Bonaparte. Tidak ada yang benar-benar percaya pada agama. Pernahkah Anda melihat seseorang yang bahagia karena akan mati? Namun, mereka seharusnya sangat bahagia karena akan pergi ke surga dan keabadian. Pernahkah Anda melihat seorang percaya yang berpesta karena sahabatnya sedang sekarat? Pernahkah Anda bertemu seseorang yang berterima kasih kepada musuh yang membunuh orang yang mereka cintai? Jika demikian, Anda benar-benar bertemu dengan orang percaya sejati. Saya belum pernah menemukannya, karena logika manusia tidak mendukung kehidupan setelah mati. Orang percaya hanya berharap dongeng ini menjadi kenyataan, tetapi sebenarnya tidak percaya. Kepercayaan adalah kewajiban. Salah satu hal yang diwajibkan agama agar manusia dapat hidup setelah mati dan pergi ke surga adalah kepercayaan. Anda Tuhan, kiamat, surga, neraka, malaikat, benda terbang, benda di bawah tanah, makhluk aneh dan semua yang dapat memberikan pesona dongeng kepada Anda harus percaya. Jika Anda tidak percaya, Anda akan ditakut-takuti dengan penderitaan yang tiada akhir. Karena begitu Anda menyadari betapa tidak masuk akalnya salah satu dari ini, tali akan terlepas. Ritualitas ibadah juga merupakan fiksi yang hebat yang diciptakan untuk menjaga orang-orang tetap sibuk dalam dongeng ini. Beribadahlah begitu banyak, sehingga Anda tetap berada dalam dongeng dan menjadi salah satu domba yang taat dari masyarakat budak yang tidak bersuara. Sehingga seseorang bisa mengorbankan Anda kapan saja mereka mau. Tentu saja, untuk para dewa, semuanya agama samawi berasal dari geografi yang sama, menciptakan refleks di seluruh masyarakat primitif di dunia yang berpikir bahwa hal-hal yang tidak mereka dapatkan, jawabannya dihasilkan oleh entitas tak terlihat dan makhluk yang kuat. Beberapa orang menciptakan dewa yang berbeda untuk hampir setiap kekuatan. Dewa pencabut nyawa, dewa petir, atau mereka membayangkan susunan dewa dengan struktur hierarkis. Mungkin mereka menemukan percaya pada satu dewa membosankan. Akhirnya seseorang di antara manusia dipilih sebagai utusan, dan harusnya telah ditemukan bahwa mengklaim ada satu dewa, dan utusan yang terpilih adalah lebih menguntungkan dibandingkan dengan kepercayaan politeistik lainnya. Kita melihat banyak orang di geografi yang sama, yang mengklaim diri mereka sebagai nabi terinspirasi oleh ide ini, dan banyak dari mereka dibunuh oleh orang-orang yang mengklaim sebagai masyarakat atau nabi lainnya. Semua badai besar di dunia ini terjadi di wilayah kecil Timur Tengah ini. Tidakkah aneh bahwa di luar geografi klaim agama monoteistik ini, tidak ada utusan yang dikirim oleh dewa tersebut untuk memperingatkan manusia di benua lain? Orang-orang beriman mungkin saat ini menjawab saya dengan menyatakan bahwa setiap masyarakat telah mengirimkan nabi. Namun, tidak ada bukti arkeologis bahwa pernah ada peringatan satu dewa di benua lain selain wilayah Timur Tengah. Artinya, tidak ada bukti sama sekali. Artinya, klaim Anda tidak valid. Setelah saya menyadari bahwa agama adalah dongeng yang diciptakan oleh manusia, saya mulai melihat orang-orang yang percaya pada agama tersebut sebagai orang-orang yang kehilangan akal karena alasan yang tidak dapat saya ketahui. Sungguh, mereka telah menjadikan dongeng yang begitu konyol sebagai bagian dari hidup mereka. Saya melihat keberadaan orang-orang ini sebagai suatu ketidaknyamanan ketika terlibat dalam pekerjaan apapun atau berada dalam lingkungan yang sama dengan mereka. Apakah mungkin untuk mengharapkan orang-orang yang berada dalam kegilaan agama menjadi bermanfaat bagi umat manusia? Saya mencoba melakukan banyak hal bermanfaat untuk hidup saya, tetapi orang-orang beriman hanya berusaha menunjukkan manfaat atas nama agama mereka. Sebuah pemborosan yang sangat besar. Selain itu, ada juga banyak orang beriman yang percaya berdoa kepada Tuhan hanya karena ketika mereka masih kecil, mereka diberitahu bahwa Tuhan ada. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak kebodohan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan struktur moral masyarakat saat ini. Sebagian besar dari apa yang saya sebutkan dalam dokumenter ini masih merupakan topik yang tidak ingin dipertanyakan oleh orang-orang itu. Semua jawaban yang Anda cari ada dalam penelitian dan pertanyaan. Ketertinggalan negara-negara beriman. Ketika Anda melihat masyarakat yang dibentuk oleh orang-orang beriman, Anda akan melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar zaman dalam hal teknologi, sains, seni, dan hukum, dan masih menganggap informasi dari zaman primitif sebagai kebenaran. Hingga tahun 1970, ada klaim keras bahwa dunia itu datar. Saat ini pun situasinya tidak jauh berbeda. Masyarakat beriman lebih memilih untuk percaya daripada memiliki pengetahuan.
Saya tidak ingin percaya. Saya ingin tahu. Carl Sagan. Di negara Turki, setelah pemerintah religius berkuasa, konservatisme dipertahankan, kebodohan dibiarkan berkembang, dan ini dipasarkan kepada orang-orang sebagai kebebasan, ditipu kepada masyarakat yang tidak terdidik. Banyak individu ateis yang sebelumnya enggan bersuara mulai menyuarakan bahwa agama adalah ciptaan manusia melalui berbagai saluran. Pembagian konten ini dan menjangkau orang-orang akan memberi saya perasaan bahwa saya telah berhasil melakukan tugas saya. Terima kasih sebelumnya kepada kalian semua. Dalam cahaya semua petunjuk ini, satu-satunya hidup yang bisa saya jalani tidak boleh dihabiskan untuk sebuah kebohongan. Hidup itu singkat dan saya hanya memiliki satu kehidupan. Tidak ada kehidupan setelah mati seperti dalam dongeng. Saya akan terus hidup selama tubuh saya menemukan kekuatan untuk menjalankan fungsinya. Kenapa saya harus menghabiskan keindahan hidup ini hanya untuk dongeng yang diciptakan ribuan tahun yang lalu? Kalimat seperti ini telah didengar berkali-kali oleh semua orang yang memiliki pemikiran ateis dari orang-orang beriman. Jika Tuhan tidak ada, kita tidak kehilangan apapun. Tetapi jika ada, Anda akan terbakar selamanya di neraka. Terhadap pertanyaan ini, berdasarkan pemikiran yang saya jelaskan dalam dokumenter ini, saya akan memberikan jawaban berikut. Sebanyak apapun saya berpikir, kemungkinan adanya Tuhan tidak sesuai dengan akal saya. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya yakin bahwa agama adalah kebodohan yang diciptakan oleh manusia. Dalam hal ini, menurut pemikiran Anda, apakah saya harus berpura-pura percaya pada Tuhan yang saya tidak percayai untuk menipu Tuhan yang saya tidak percayai demi masuk surga? Selain itu, pernyataan itu digunakan dengan cara yang sama oleh orang Kristen, Yahudi, dan Muslim. Tuhan yang mana yang akan mengirim saya ke neraka? Apakah ini lagi-lagi sebuah kontradiksi? Ya. Apakah ateis merasa kosong? Salah satu aturan menjadi dewasa adalah mulai hidup terpisah dari orang tua kita. Sebagaimana meninggalkan keluarga membuat kita merasa kosong, proses perlahan-lahan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan juga menciptakan kekosongan pada diri manusia. Namun kekosongan ini segera dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, pengetahuan, dan keceriaan. Terima kasih telah menonton seluruh dokumenter panjang ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami. Sampai jumpa di dokumenter lain yang lebih indah dan informatif. Jaga diri Anda baik-baik.